Ya, kalau tadi kita menghadirkan rekan-rekan kami dari dalam negeri ya, kota-kota di Indonesia, kita juga akan menghadirkan dari mancanegara nih. Kita Mhm. pertama kali kemana dulu? Kita akan mengetahui bagaimana suasana di Melbourne, Australia. Sudah ada warga negara Indonesia di sana yang akan menggambarkan dan juga memberitahu bagaimana sih pergantian tahun baru di sana dan juga kabarnya ini sudah juga ya, sudah Ya, berganti tahun 2025 dengan Ismail Fahmi. Mas Ismail? Ya, selamat malam Femi, Wendy dan Andro di Jakarta dan tentunya pemirsa TV One di Indonesia. Apa kabar semuanya di Indonesia? Semoga seperti di Melbourne, tadi peringatan Tahun Baru 2025 berjalan dengan lancar. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan Tahun Baru kali ini itu dipecah di beberapa titik, sehingga titik konsentrasi warga itu tidak bertumpu pada satu tempat. Selain itu juga dipecah antara peringatan tahun baru untuk keluarga, terutama buat mereka yang memiliki anak kecil misalnya yang tidak bisa sampai larut malam, itu di pukul 9.30 atau setengah 10 malam. Dan untuk mereka yang bisa tahan sampai tengah malam, sampai dini hari, itu ada juga. Dan itu biasanya anak-anak muda. Dan peringatannya hampir mirip, ada pentas musik dan menampilkan DJ juga penyanyi-penyanyi terkenal di Australia. Dan yang menjadi kekhasan di Australia juga adalah dengan adanya perpisahan penyelenggaraan antara untuk yang keluarga disebut di sini family friendly New Year dengan yang dini hari itu adalah ada pergantian orang. Jadi ketika 9.30 selesai, biasanya yang merayakan peringatan tahun baru pada pukul 9.30 atau setengah 10 malam mereka akan pulang dan kemudian berganti dengan mereka yang ingin merayakan peringatan tahun baru di dini hari. Itu yang mungkin paling berbeda dibandingkan di sejumlah kota lainnya, terutama dengan di Indonesia. Begitu. Ya, Ismail Fahmi ya kalau di Melbourne, Australia. Ini pengalaman Ismail Fahmi, karena kita sudah lama juga ya nggak ketemu Ismail iya di benar, Jakarta. benar. Ini pengalaman pertama Ismail Fahmi merayakan tahun baru di Australia atau memang ada perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya kalau memang pernah merayakan di sana? Ya, yang paling berbeda. Jadi saya sudah 5 kali ya merayakan tahun baru di Melbourne, Australia. Dan peringatan yang kali ini yang paling berbeda adalah kalau sebelumnya itu tidak hanya penyelenggaraan tahun baru tidak hanya di tengah kota atau di kawasan CBD, tapi juga di kawasan pinggiran. Jadi misalnya di sekitar 20, 30, 40 kilometer dari pusat kota itu juga diselenggarakan. Ada pesta kembang api juga, dan mereka biasa berkumpul di pesisir pantai. Nah, untuk tahun kali ini semuanya terkonsentrasi di CBD, di kawasan CBD. Jadi semua penyelenggaraan tahun baru yang biasa diselenggarakan di pesisir pantai barat dan pantai timur dari kawasan Melbourne itu tersentral di kawasan CBD Melbourne. Jadi akhirnya sekarang kawasan CBD lebih padat dari sebelumnya, sehingga dampaknya adalah parkir menjadi semakin sulit. Dan tadi banyak sekali saya perhatikan, bahkan saya saat ini di Melbourne pukul 2 pagi dan saya masih melihat ada orang keluar turun kereta gitu. Biasa kereta hanya pukul 12 malam atau sekitar sebelum dini hari begitu sudah selesai. Dan untuk tahun baru kali ini hingga saat ini itu masih terdengar kesibukan kereta yang lalu lalang di kawasan ini. Saat ini saya berada di kawasan suburb yang relatively adalah kawasan sekitar 15 kilometer dari kawasan CBD. Namun tadi saya beberapa kali melihat ada banyak orang yang masih turun dari kereta pulang dari peringatan tahun baru di kawasan perkotaan. Begitu. Baik, terima kasih Ismail Fahmi, informasi langsung dari Melbourne, Australia. Selamat tahun baru 2025 karena di sana sudah pergantian Betul. tahun.